Wattunna jaji nabitta angka sakda masuk ke suduk na Ka'bah. Sakda nang kalinga tahu tapi degaga tahu mak bicara. Suara itulah yang lahir bersama Rasulullah. Angka tupat tepun atau pandriteriolo. Sapai ayak si jajiangan na nabitta. Magai ya kolete bola bari tahu enanya tu na baca. Namona tu nuapi bolana dek tonan riapi. Tengerang ya. Di pojok pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Haji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru ta Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Tapi sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada guru ta Ustaz Muhammad Yusuf. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di dalam ilmunya. Dan semoga kita yang menyaksikan video dari Ustaz Muhammad Yusuf juga mendapatkan keberkahan dari amalan yang kita kerjakan. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyaksikan video ini, saya himbau kepada teman-teman semua agar supaya kita menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita bersama-sama melantunkan zikir dan selawat di dalam hati agar apa yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, seluruh hadirin wal hadirat, tamu undangan, hadirin jamaah Maulidin Nabi yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pengurus masjid, para imam dan pegawai syara, para ketua pembangunan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rilalana ia kesempatannya angkaki hadere si kira-kira untuk mengenang sekaligus sebagai tanda kesyukuran ri angkana wong Allah taala na pancaji ale malabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situnganna peringatan maulid yang kai ijama itu merupakan tanda kesyukuran. Jadi ta'ala ia jama-jamangi sebagai tanda kesyukuran. Apa ia tu nabitta lelemi matoh magina leang nomor sidi alena nonroi sinin na malaika si bawa nabi masalawa padahal alena pacapura jaji. Yang kedua, Mario milagi kapere ejaji nabita diringankan siksaannya pada setiap hari Senin. Jadi disitulah mukjizat Rasulullah. Kemudian nabita yang diperingati itu adalah kelahirannya. Dia itu gaga tahu okolino iperingati kelahirannya kecuali Rasulullah. Ia kona tahu pandrita wali yang diperingati itu kematiannya. Makanya angka istilah haul. Jadi ya sange haul adalah 1 tahun kematian. Jadi tanya kelahiran. Ia nabita yang diperingati adalah kelahirannya. Agama maknana itu sebenarnya wasiat. Maka daya nabita tidak pernah mati untuk umatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang datang menziarahi makamku ketika aku wafat, maka pasti dia menziarahiku sebagaimana aku hidup. Dan siapa yang bersalawat kepadaku, nanigi tahu masalawat lori nabita, maka ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah. 1 yang mengantar salawat itu sampai kepadaku, dan 1 yang tinggal di makamku. Jadi itu ampai sinin tahu angkai mas salawat lauri nabita itu baraka lopo karena pasti sampai salawatnya. Salawat apapun yang penting salawat. Makanya kena atau pandrite salawat pokok, istilahnya salawat yang hanya sepotong. Itu tidak pakai sayyidina. Maka bami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kegawat itu dipakai. Sebenarnya banyak, tapi saya tidak mau sampaikan semua. Onronna salah satu dipakai ketika ada gangguan jin, itu bisa dipakai. Yana tu ampai nareko angka anjing asu ya. Kadete asu maboka katu biasa makan. Oh, sebenarnya yang dibaca itu cukup. Allahumma sholli ala Muhammad itu pasti diam. Itu dipakai. Jadi itu salawat emak dupa-dupang. Angkat salawat biasa yang kalinga cukup ketika dalam Maulidul Barasanji dalam Mahalul Qiyam katuna baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Adik-adik kita dari pesantren pasti pelajari. Kenapa dia pakai bukan Allahumma sholli? Magina pakai sallallahu itu fi'il madi, bentuk lampau, bukan fi'il mudhari. Padahal salawat itu rata-rata fi'il mudhari. Sekarang dan akan datang. Jadi pakai Allahumma sholli. Magi tanya Allahumma sholli na pakai. Magi na langsung mengatakan sallallahu ala Muhammad itu bentuk lampau. Ia na yasang salawat nur Muhammad. Na sabak de panajaji ale malahiran na nabita. Na salawat meman na nabi siba malaikat. Maka salawat para nabi dan malaikat sebelum jasadnya nabi dilahirkan adalah sallallahu ala Muhammad. Ini mesti kita bedakan. Jadi maka dia magi nang kasalawat leleng. Kenapa dia pakai bukan Allahumma sholli? Ia na tu na pakai tau pandrita untuk mempertajam mata batin. Ia ko bicara tasawuf na makada ia na rosalawat na rahasia Na sabab ia ko watakalewe tubuh kasara angka nyawa angka ruh
Ruh idhafi, ruhul kadim dengan ruhul haya. Kemudian angka rahasia. Ruh itu datangnya dari Allah. Nafas ini adalah sebenarnya saksinya. Kemudian watak kalewe poliok kotane. Tapi rahasia itulah dari nurun Muhammad. Itulah makna kalimat laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya tanya iko Muhammad akkatalui na pakoli degaga sewa upakang karilebok nanya tanai. Nabi Adam bersalawat, cuma kadang orang tidak pakai. Makanya itu salawat Nabi Adam ya kok bangi ini pakai. Ya kok makadai pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Saya baca dalam beberapa kitab itu ternyata berbeda. Angkat baca marhaban bika ya habibi, angkat baca marhaban bi zikrillahi taala, angkat baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu ada 3 versi. Kayak gimana pakai? Iya kumakadai pak bange asyhadu an la ilaha illallah tapasi tumpui dua kan ukuindo limata napati mo ukuingat tak tabacai marhaban bika ya habibi qurrata ain ya Rasulullah, kemudian usapkan ke mata 3 kali. Nabi dalam hadis mengatakan, siapa yang ketika disebut namaku dalam azan kemudian membaca doa ini, maka dia tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Jadi kociaki maka kacamata ya rota pakai. Tapalah nih? Kalau tidak hafal itu pakai yang kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Tapalah miro. Kalau hafal alhamdulillah. Nabi katakan begini, siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula 3 kali atau 7 kali, itu dalam hadis 7 atau 3. Nabi dahulukan 3 kali dia baca atau 7 kali di waktu pagi dan petang. Ele si bawa areweng, maka dia nabita Allah akan meniupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya. Ini ilmu pak. Jadi gini baca ya katalue atau akapitu koele si bawa korewengi, maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya sehingga dia merasa tenang dan tidak pernah merasa susah. Kenapa ulama masalah besar dia hadapi tapi dia hanya tenang, kadang senyum karena memang Allah mengkoneksikan kalbunya dengan angin dari di surga. Mega tu tahu cede-cede mas susah, cede-cede macai, cede-cede mas sumpah pape nadina, cede-cede codok. Kenapa? Karena dia tidak membuka jalur kalbunya dengan surga. Yana tu nak kada tahu pandrita patamaiwi anginna suruga atimmu. Kayak kena masuk baca kalimat ini. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Salasa marrat akati katalu atau bisa dibaca 7 kali kata Nabi. Saya amalkan pribadi itu 7 kali. Karena itu angka 7 itu ada hikmahnya. Sebenarnya saya tidak mau buka ilmu hikmah. Saya kemarin dapat satu kitab, ini sangat luar biasa Pak. Itu dalam kitab Kansun Najah was Surur yang ditulis oleh Imam Abdul Hamid Al-Qudsi, Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini diangkat sebagai guru besar di Makkahul Mukarramah. 9 tahun di Mesir, 11 tahun di Syria. Kemudian masuk ke Mekah 13 tahun. Kemudian ke Jawa 9 tahun, masuk ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan, baru kembali ke Jawa. Kenapa orang tua dulu kita itu banyak tahu ilmu hikmah? Karena masternya ilmu hikmah pernah datang ke Sulawesi Selatan. Itu mengajar kepada ulama kita. Yana tu ampai tomatot tariolo megalat dapat disengang napahang, padahal sekarang orang tidak temukan. Mega tau pandrita makoko ada naruntui. Mega ustaz dena lolongang ngero magai. Karena yang pernah mengajar adalah ilmu hikmah paling tinggi yang menemukan adalah Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Beliau ini menulis 1838 kitab. Bayangkan itu. Si Sakbu arwa ratuna taluplo ruwa kita noki. Kemudian baru meninggal. Ini ulama besar. Termasuk tadi salah satu kitabnya Kansun Najah was Surur. Ia nak kita bahasi dia setangkalinga angka istilah capuraba. Itu capuraba. Hari Rabu terakhir di setiap bulan. Padahal sebenarnya itu keliru.
yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar, bukan semua bulan. Jadi capana ulas Safar arabapa capurang, itu dia tulis itu, bahwa Allah menurunkan 320.000 bala dari Lauhun Mahfuz ke langit-langit dunia pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Iya natuna kadate majayo lah mapak boting, majayon roi mapamula nareko capur rabai. Nah sebab magai Allah menurunkan 320.000 bala, tapi itu hanya di bulan Safar, bukan semua bulan. Cuma kemungkinan tomatot tariolo dan ulema pelai, maka daulah siaga sehingga dia pukul rata. Pokoknya semua Rabu terakhir. Nah ini yang jadi masalah. Itu penting saya sampaikan. Makanya lalan Sitaung itu turun bala di situ, dan itu dia tulis dalam kitabnya. Saya juga pernah kenal istilah pemali. Dewi Sangitau Barue na pakai kah? Kalimat pemali itu adalah kalimat pengganti bid'ah, kafir, murtad, musyrik. Itu penggantinya. Jadi dia nak kada bid'ah, tapi apa yang dia pakai? Pemali. Coba. Karena istilah pemali itu mengandung 3 unsur. Bisa dia haram, bisa dia makruh, bisa dia mendatangkan mudarat. Akan asam. Pemali sandre oko daun pintu Tahu? Tidak boleh sandar di daun pintu. Kenapa? Coba buka kitab Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Hadis Nabi, hadis sahih. 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki selama 40 hari. Salah satu dari 8 itu adalah bersandar di daun pintu. Itu hadis. Dan itu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari adalah kenapa dikenal dengan Hadratus Syekh? Karena dia hafal kutubus sittah. Coba, kurang lebih an-ratuna hadisa napala, sehingga dia bisa memilih mana hadis yang sahih, mana yang lemah. Bayangkan di luar kepala 600.000 hadis Nabi dia hafal. Sehingga naukio kilalana kita. Nah, itu sebenarnya kitab ini dipelajari di madrasah ibtidaiyah. Itu Akhlaqul Libanin, bab terakhir, 8 perbuatan kapamu pigaui patapula sona itolak dalem. Itu hadis. Yang pertama bersandar di daun pintu, yang kedua membuka jendela sesudah sholat asar, yang ketiga menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Matangangi pakai baju jenis lulukan. Kadangkala cangkiri iluluka pakai dastarta. Itu menolak rezeki 40 hari. Itu hadis Nabi, Pak. Banyak perempuan yang kena. Ya. Istilahnya teman-teman tariolo pemali. Kemudian saya juga pernah dengar. Ini banyak. Pemali ipak beni sesae. Seliwak bola. Itu ada dalam kitab Yana. Siapa yang simpan cuciannya di luar rumah dan bermalam, maka jangan dia menggunakan pakaian itu kecuali dia mencuci kembali, karena di situ jin sudah bermalam dan itulah sumber datangnya penyakit. Coba, itu hadis. Coba. Makanya tomatot teriolo istilah pemali na pakai nasabak denis sangi makada haram, makruh atau bagaimana? Jadi makada bami pemali nasabak dena tersinggut ko makada pemali. Ya miko makadai bid'ah angka capana neraka. Ini yang banyak sekarang. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Nah sebab makadai kullu bid'atin dalalah. Semua yang mengada-ngada itu sesat. Semua yang baru tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Ya ko makadai kodenang kana pigau inabita denang kana contohkan inabita. Jangan pernah pakai kacamata. Makadalino bukan, kacamata itu bukan dunia, karena dia dipakai membaca Al-Quran. Coba. Ini sederhana, Pak. Tidak dia pisahkan, ada cabang pokok ajaran, ada inti pokok ajaran. Cabang pokok ajaran itu pakaian, inti pokoknya menutup aurat dan hiasan, itu yang islaminya. Tapi kalau tradisinya modelnya apa? Kalau orang Jepang pakai kimono. Kalau kita di Eropa, bagian Eropa pakai jas. Yang penting tatutu aurata itu sudah Islami. Itu penting ditahu. Itulah inti pokok ajaran. Songkok ini bukan ajaran Rasulullah. Ya songkok pakai. Ya kong kata makada songkok pakaian Islam itu keliru. Nah sebab songkok ini Soekarno yang perkenalkan.
Makanya ditulis songkok nasional. Di zaman Soeharto, nareko angka menteri ilanti mau Kristen, mau Protestan, tetap harus pakai songkok hitam. Harus, karena dia pakaian tradisi. Budaya di Indonesia. Soekarno yang perkenalkan. Masuk ke pesantren, dirubah namanya. Tanya songkok, agak, kofiah. Bendanya tetap sama, tapi dirubah namanya. Penutup kepala, magai. Dalam agama dibolehkan menggunakan penutup kepala supaya rambut tidak turun ke jidat pada saat kita sujud. Imam Asy-Syafi'i dalam fikihnya mengatakan 3 halai rambut, telu lampa mi ulua, no okolin roe. Pada saat kita sujud dalam sholat menjadi pelapis bagi laki-laki, bukan perempuan. Bagi laki-laki maka makruh hukumnya pakai songkok, tapi ya kau tahu gondolo aja neta songkok. Maka keliru yang mengatakan ya nang kata mas sampajak dena songkok maka roi sampajana itu keliru. Itu harus ditahu fungsinya. Kalau perempuan 1 lembar rambutnya kelihatan, itu mutlak batal sholatnya. Bukan karena menghalangi, tapi rambut wanita adalah aurat. Dan syarat sahnya sholat menutup aurat. Bagi teman-teman yang baru mampir dan bergabung di channel Haji Bugis, kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi yang ada di bawah agar teman-teman mendapat notifikasi terbaru bila ada video terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan bagikan video ini bila video ini merasa bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga kita bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Kita lanjutkan menyaksikan. Kayaknya hati-hati ibu-ibu. Ini yang bahaya. Kayaknya kalau saya tidak mau bahas fikih. Kalau fikih itu agak berat. Kajian agama saya mengatakan kenapa berat, karena di situ khilafiyah banyak. Saya dipanggil untuk berikan hikmah maulid. Intinya begini. Saya kembali tadi. Sholawat dibaca supaya tidak buta. Kalau tidak mampu pakai itu tadi, pakai yang kedua. Pada saat berwudu, ya komak jenneki, pada saat membasuh muka, tabuka imatatta. Jangan ditutup. Jadi ya komak jenneki, komak julumatai, aja tertutup imatatta. Biarkan dia tersentuh air. Maka mata itu akan terjaga terus. Dia membasuh sebutah. Ya kau itu le pakai ya roh, pakai yang ketiga. Ya kau mengaji ki, tiba pada ayat innallaha samiun basir. Nadapi ya royae, tatandra kedua ibu jari, pakai ndok limata, tatandra ya roya kurangnya. Kemudian angkat, masukkan ke langit-langit. Kemudian letakkan di kedua mata. Baru bacalah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kemudian terus ke belakang, baru tindis. Ya komak dengoi kota tandra ido cilita. Kemudian baca salawat 1 kali. Agak hikmana, maka dia tersebisri. Tidak akan buta matanya dan tidak akan tuli, dia akan meninggal. Dena baru parengkalingai si bapak kita. Itu barakatnya itu Pak Bu. Dan itulah yang diamalkan oleh para ulama kita sehingga pendengarannya kuat. Cuma kadang-kala di kau mengaji ki, nadena namanya saya baca korangnya melini kacamata, itu keliru. Kodena mana satita korangnya berdoa kepada Allah, sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah, ya Allah sempurnakan penglihatanku kembali untuk membaca Al-Quranmu tanpa alat. Itulah yang dilakukan para ulama kita, sehingga dia tidak pakai kacamata. Yo puidi langsung praktis nah. Insya Allah dikembalikan itu. Tapalak miro toh? Tapalak niro. Ini yang paling pendek. Makanya ini sebenarnya masih tataran salawat kepada Nabi. Kalau Sahih Bukhari, Muslim, salawat yang paling afdal kata Nabi, yang hari itu salawat pada tahiyat terakhir dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang pakai Sayyidina
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu salawat yang paling sempurna kata Nabi. Tapi apakah salawat yang lain dilarang? Tidak. Karena engkau sahabatnya Nabi tak baca salawat, kemudian Nabi mengatakan engkau diampuni karena engkau membaca itu. Ini penting. Makanya salawat itu banyak, Bu. Mereka ada. Termasuk tadi yang saya baca, salawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawat untuk penyembuhan. Ini kadangkala saya dalam kitab Qawaidul Basmalah fit Tasawuf wal Hikmah itu ada dijelaskan oleh ulama kita apa kaidah-kaidah termasuk basmalah dengan sholawat ini. Sebenarnya itu bismillah ada 27 basmalah. Jadi 20 itu bismillah. Sholawat itu ribuan karena banyak ulama yang menemukan sholawat dengan mimpi ketemu Rasulullah. Termasuk Simtud Durar itu kan sebenarnya sholawat. Jadi ada satu ulama itu yang mimpi ketemu Nabi. Kemudian dia menghadapkan kepada Rasulullah, saya menulis satu syair untukmu ya Rasulullah. Kemudian setelah dia baca, Nabi tersenyum. Nabi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dan dia minta izin untuk menulisnya. Sehingga lahirlah buku Simtud Durar itu. Jadi ini penting. Jadi dia tuh tahu pandrita ya Pak, beda. Sekarang orang melemahkan hadis hanya karena pembacaan. Ulama dulu melemahkan hadis karena mimpi ketemu Nabi. Itu beda. Makanya Hujjatul Islam Imamul Ghazali agak nasem. Ketika muridnya bertanya, wahai Imam, saya menemukan hadis di dalam kitabmu, itu ada hadis yang saya tidak pernah baca dan temukan di ulama yang lain. Angka hadis saoko kita Ihya Ulumuddin, itu tidak ada di kitab lain. Ulama lain tidak pernah sebutkan. Agak nasem Imamul Ghazali. Saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Rasulullah. Lebih 200 hadis saukilala kitab Ihya Ulumuddin berarti 200 kali lebih Imam Asy-Syafi'i, Imam Ghazali mimpi ketemu Rasulullah kemudian jadi kitabnya Ihya Ulumuddin sehingga dianggap itu kitab tasawuf monumental. Dena kada melemah, dena pura nasiruntu Nabi tak secara mimpi. Melalui mimpi walaupun ketemu secara kasat itu ulama iya kan. Dan banyak yang mengalami itu. Yaitu ampai Bapak Ibu sekalian tahu pandrita riole ulama tongang. Magai malamu pahanna makanja akhlakna dekat dengan Allah. Tapi yang sekarang tanyana tahu pandrita mega. Agak pelik tahu magala menima pengewang. Iya. Mereka makoko magala mapasalah. Cede-cede bid'ah, cede-cede musyrik. Semua amalan kita disalahkan. Ini kan banyak, tapi saya bukan waktunya untuk saya bahas itu. Saya sebenarnya di Sidrap itu sudah lelah. Makanya di Sidrap kita berinisiatif panggil semua pengurus majelis ulama. Ada dari Wahda Islamiyah, ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Irsyad, kemudian ada dari Nahdlatul Ulama. Panggil semua, kumpulkan. Setiap 2 kali dalam 1 bulan datang ke masjid. Kita keluar datang ke masjid bersilaturahmi. Kita beri nama RDPU, Rihla Dakwah Pencerahan Umat. Jadi disuruh orang satu ceramah dari pengurus MUI, kemudian semua jamaah diminta bertanya. Pokoknya apa yang mau ditanyakan, tanyakan. Dari Wahda naik jawab, dari Muhammadiyah naik jawab. Supaya masyarakat tidak bingung. Ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Kalau datang semua penceramah baru dia sampaikan, oh kami matopik makoro, oh kami matopik makoy, angka topik pendapat. Sehingga dia tidak mudah mengkafirkan orang. Ini penting. Jadi dan ternyata pengaruhnya luar biasa Pak Bu. Ya biasa kalau dia nak bismillah imange, kan dia maco. Dia nak kunu imange, dia maco. Angka tokot kunu imange, dia maco. Ini tidak mau jadi makmum. Ada juga aku kunu imange, dia nak kalimanah. Dia berdiri saja begini. Padahal dia mengatakan makmuman. Menjadi masalah. Nah, itu makanya dibahas dalam kaidah. Makanya itu pembahasan agama ya Pak. Ada yang kiasak kajian Islam, itu kajian hukum. Dari situ lahir mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali. Ulamanya dipanggil dengan sebutan fuqaha.
Itu perbedaan pendapat muncul di situ, tapi tidak masalah. Magai. Nasabah Allah mengatakan walizalika halakahum. Makumi matokuri pancaji. Tidak satu pendapat. Kajian di atasnya masih ada satu tingkat. Agak kajian iman. Ulamanya dipanggil murabbi. Mazhabnya ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Disebut dengan ilmu teologi. Tadi dibawa ilmu fikih. Naik lagi satu tingkat di atasnya. Namanya kajian ihsan. Mazhabnya juga ada. Ada Khalwatiyah, ada Saktari, ada Saksiliyah. Kemudian ada Khalwatiyah Samam, ada Khalwatiyah Yusupiyah, ada Qadiriyah. Itu sebenarnya mazhabnya. Ulamanya dipanggil dengan mursyid. Itulah sebenarnya tingkatan-tingkatan kajian agama. Denawat di kajian fikih, lain pertama ku kajian tauhid. Denawat di kajian tauhid, dikasih naik dalam kajian tasawuf. Itu berbeda. Ia namanya rancu mako apa? Pacara bahas fikih dan pertama ku tauhid. Sehingga berbeda pendapat pada ko beda seleng. Beda pilihan presiden kayak sudah kafir dengan non muslim. Pilih Prabowo itulah Islami, pilih Jokowi itu kafir. Tapi Prabowo lari ke Jokowi, semua diam. Kama kiro. Nah sebab kajian fikih, nah pertama ku tauhid. Ndak boleh. Kajian tauhid diturunkan ke fikih, masalah juga mudah mengkafirkan orang. Inilah yang muncul banyak. Nah, jadi kajian fikih, kajian tauhid, kajian tasawuf. Maka ada beda Pak Ustaz. Dalam ilmu fikih yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan tanpa pelapis, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, keluarnya sesuatu dari dua jalan, itu membatalkan wudu. Dalam tasawuf berbohong membatalkan wudumu. Karena wudumu sudah kotor. Coba. Dalam fikih boleh berwudu di dalam WC. Dalam tasawuf mana mungkin tempat kotor kau tempati bersuci. Dalam fikih makruh hukumnya berwudu dalam keadaan tanpa busana atau telanjang. Dalam tasawuf di mana adabmu di hadapan Allah ketika engkau bersuci. Beda. Ilmu fikih ya komalasai berobat karena tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah. Degaga Pak Burana. Dalam tasawuf orang yang sakit berobat itu tidak bersyukur. Itu kufur nikmat. Karena Nabi mengatakan sesiwanni minakan nalasa ummaku si tahu dosa na nalega pong Allah Ta'ala. Makanya dia tidak berobat. Syukuru miku malasai. Beda tasawuf, beda fikih. Kalau fikih makan di warung yang penting bayar. Kalau tasawuf jangan makan sebelum bayar. Bayar dulu baru makan. Coba. Itu beda. Jadi ya kok bicara tasawuf itu berarti adab. Ya kok adab tinggi kedudukannya. Tanya antara halal dengan haram. Tapi apakah pantas atau tidak? Meludah menghadap ke Baitullah itu tidak boleh bagi seorang sufi. Mana mungkin kau menghadap ke tempat ibadahmu kemudian engkau meludah. Coba. Kau tasawuf Nabi bicara teh mentandre itu. Ini yang menjadi masalah. Bahkan engkau guruta tidak pernah minum di pesawat. Tidak pernah minum di kendaraan. Apa prinsipnya? Nareko lari atau minum pada kau minum kau sambil berjalan. Itu tasawuf. Saya kuncinya begini, kalau orang sudah cinta Pak, ya kong ke anak darah, si pojilada si bakal loloe, maka da bami teh itu anak darah, ucap calada wita warna kuningnya, denang kena sandal ari di losi runtuk candrina. Padahal dia tidak larang, tapi kenapa? Dia tidak suka. Makruh dengan haram bagi ulama sufi itu sama saja. Yang pakai istilah makruh haram itu hanya ulama fikih. Tapi dalam tasawuf tidak ada. Pokoknya segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah jangan lakukan. Yang tidak beradab jangan lakukan. Kalau fikih masih boleh. Oh ini makruh hanya melanggar sunnah. Oh ini mubah. Itu yang cari-cari hukum. Itu gitu. Ini yang makanya ulama sufi itu tidak menyalahkan orang. Dia cuma tunduk mudah-mudahan ya Allah ini tidak keliru. Makom itu. Seperti Habib Lutfi bin Yahya. Pernah kita temukan menyalahkan orang. Itu tawaduk sekali orangnya. Guru Habib wa Makkah, mursyid tarekat Khalwatiyah Yusufiyah Al-Makassari. Itu sangat sejuk ketika dia ceramah.
Guru Kiai Abdurrahman Ambodale almarhum al-maghfurlah. Itu luar biasa beliau. Itu ulama. Ini itu menjadi panutan kita. Tapi mereka tahu paharang itu, ilmu tasawuf itu tidak ada, bid'ah. Padahal Nabi ke Gua Hira sebelum menerima wahyu, apa yang dilakukan? Dia mengasingkan diri untuk lepas dari kehidupan dunia. Hanya fokus menenangkan diri, baru Jibril bisa datang kepadanya. Coba. Ini penting, Pak. Makanya aja mandari katia makadah. Aja mu pasale kode pemuda api. Imam Ghazali mengatakan, jangan mengatakan tidak ada dalilnya kalau kau belum hafal 600.000 hadis Nabi. Kalau kau sudah hafal 600.000 hadis Nabi, baru kau bisa bicara mengatakan tidak ada dalil. Kenapa? Karena kau sudah hafal semua dalil. Tapi ya kau si ratu misabu hadis semua pelak maka deka hadis aja muka pau-pau. Ya, itu sederhana toh. Ya kau enggak tahu pak maka deka dalilena, karena kada siaga ni hadis semua pelak. Ini yang banyak. Makanya penting. Jadi sekarang kan muncul banyak paham, sidrap itu yang besar sekali. Nah, kemudian saya lanjut. Iya rositongan nabita angka istilah dalam tasawuf. Alena pamular hakiki pacapurang iri lahirangi. Jadi ya pancaji pertama Nuru Muhammad. Imonri mani alemal lahiran na nabita pancaji. Yana tu ampai alena pamular hakiki pacapurang iri lahirangi. Makanya Nabi Adam itu bersalawat, nasabah dia melihat Nuru Muhammad itu. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Padahal Nabi itu belum jadi secara lahiriah. Makanya yang pertama itu adalah Nur Muhammad. Ayatnya mana? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu ayatnya. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu. Nurun, nur wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Imonri kita, imonri korangnya. Taurat di belakang. Yang pertama adalah Nurun Muhammad. Itu ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang ayat Nur Muhammad. Makanya ada 7 mukjizat kelahiran Nabi itu. Jadi Nabi tajaji angkat itu mukjizat dan tidak dialami oleh yang lain, hanya Rasulullah. Yang pertama, pintu langit semua tertutup sehingga jin itu tidak bisa mencuri informasi. Dia starikuna sam'ah, itu dalam kitab. Jadi dia nulis menau informasi. Itulah yang dipakai tukang tanun, yang itu pakai sandroe, yang itu pakai pak hipnotis, itu ilmunya semua. Jin yang mencuri informasi kemudian dikejar oleh malaikat. Tapi pada saat Rasulullah lahir, semua pintu langit ditutup. Kemudian yang kedua, api di benua Faris, onron atau wemas sompa, masyarakat Majusi itu padam. Padahal itu 7 api, 1 di tengahnya, itu tidak pernah padam. Namo magalada na bosye, namo magalada na anginge, dia nang kenapat deh. Tapi pas Rasulullah lahir, maka api itu padam selama 7 hari. Simaknya. Mudah-mudahan kita hafal. Saya pelajari sama guru Tasenur itu di Biren, di Aceh. Itu 10 tahun lebih yang lalu. Begini. Maka dia guru ada mukjizat ketiga. Pojok Ka'bah, 4 sudut Ka'bah itu mengeluarkan suara. Dan itu diakui oleh para orang-orang Yahudi pada waktu itu. Wattunna jaji nabita angka sakda masuk ke sudut na Ka'bah. Sakda nang kalinga tahu tapi degaga tahu mak bicara. Suara itulah yang lahir bersama Rasulullah. Angka tu patepun atau pandritayriolo. Sapai ayak si jajiangan na nabita. Magai ia kolete bola bari tahu enanya tu nabaca. Namona tu nuapi bolana de tonan reapi. Itulah yang dipakai guru Teke Halil Bangkalan. Akatalui na tunu balandai bolana de nang kanan reapi. Tadang api aku pangatai de name makan re. Magai karena itu yang dibaca menurut ulama kita, itu yang dibaca pada saat mendirikan pondoknya. Tengerang ya. Di pojok pertama qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di pojok keempat ya ayyuhar rasul. Saya tidak lanjutkan itu. Itu rahasia. Makanya
orang tua dulu nareko letek bola barui bang ampak sudut rumah. Maka garoko baru. Bang ko sudut na boleh. Sebenarnya asan itu hanya untuk menutupi ayat itu. Apa iya ko na baca ya roya enak ku tanate maka dari baca. Iya ko bangi den aku tanah tahu. Nah subui pak disangan lah. Tapi mega tahu batongan manidena na pahang. Itu dijelaskan oleh para ulama. Itu di pojok kanan pertama kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Pojok kedua wa qul ja'al haq wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Di pojok ketiga la kada ja'akum. Kemudian keempat ya Rasul kemudian masuk ke tengah salat sunat hajat 2 rakaat, baca alam nasrah 1 kali, alam tarakai 1 kali. Baru baca ayat kursi tepat ceneri bolata. Maka de gurutta ia tu bola denen reki panga de tonan re api. Itulah yang dipakai ulama dulu. Apalah nih? Dapat apa lagi? Kalau tidak hafal saya ambil 1 ayat khusus yang di sini. Laqad ja'akum 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat 128 129 surah ke-9. Dalam tafsir As-Sawi, ada itu tafsir kecil yang 1300 halaman. Itu tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi mengatakan begini. Siapa yang membaca, ini berdasarkan hadis Nabi dari Imam Daruqutni. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah di waktu pagi dan petang. Makanya ada yang baca sesudah sholat subuh. Angkat baca pura asara, angkat baca pura mengeribi. Karena petang itu areweng. Ya kumakadaki areweng, ya na pura asara areweng itu. Sampai sebelum masuk waktu isya. Makanya tidak usah permasalahkan. Engkau mau tahu, baca sudah asar, benar karena itu petang. Baca sudah maghrib, juga benar karena itu juga petang. Itu. Jadi 2 tuan rona. Kalau kita buka dalam kitab Tabaqatus Sajiliyatul Kubra, baca sesudah sholat maghrib. Baca sudah sholat maghrib. Tapi kalau kita baca di kitab yang lain, itu mengatakan baca makna Nabi salawatin Nabi itu mengatakan baca sesudah sholat asar. Dia kuyak kekir baca. Yang penting arevesi baele. Akasyaga 7 kali. Aga barakana. Tidak akan mati orang itu selama dia masih bisa membacanya di waktu maghrib. Ya natu na alatai papalampe sunga. Ya kong katau malampe umuru nako kampota tanah-tanah ini. Aga amalan. Biasanya 3. Yang pertama pada saat Idul Kurban. Sebelum nagere imange karobae. Sapi karobana. Na palinna tu imangi pisono kuyawana alon na sapingi melo igere. Ia panalay na rekopure na baca. Na panapenre na palinna. Pada saat itu kita berdoa. Puang tapalamperi umuru kota sempoya nga dale kudapi makaroba tau pemang. Makade gurutta. Ya kode to panamiti darane tolo kolo imu ilaw doang ko ripo ngalakal ko mages sa pisoy yolo ilattu ya tunay miti na. Silattu kang ipahalana karobam. Yaitu 2 pelampai sungai. Yang kedua, sujud terakhir rakaat terakhir pada tarwi terakhir. Sujud pacapurang yang tarawih pacapurangnya. Tilawi korotadapi tarawih pamulangnya atau pemang. Itu 2 pelampai sungai. Yang ketiga, laqad ja'akum. Angka mau pacidi tapi dia wapak gurongero. Ya mitalue, namanya megatoni. Ya. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOSI MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga kita bisa mendapatkan pahala amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.